Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi soal tata cara mandi wajib yang sah dan benar, tapi fokus pada pertanyaan kenapa kita harus mandi wajib dan kenapa dinamakan mandi wajib. Jadi teman-teman, ini juga sudah dibahas oleh Ustadz Adi Hidayat, tapi perlu kita mengulang kembali biar teman-teman paham dan kenapa harus melakukan mandi wajib. Jadi seperti apa ulasannya, ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal tata cara mandi wajib. Ini adalah salah satu konten yang paling populer di channel ini. Bisa teman-teman lihat di halaman utama channel kita. Jadi, kalau teman-teman punya banyak pertanyaan soal tata cara mandi wajib, ada playlist khusus, kategori khusus yang sudah kita siapkan di channel ini. Silahkan teman-teman buka dan tonton semua videonya. Oke, bicara soal mandi wajib, mandi junub atau mandi besar, mandi tobat, mandi haid, itu kurang lebih sama saja, tergantung niatnya dan cara pelaksanaannya. Jadi kenapa kita harus mandi wajib dan kenapa dinamakan mandi wajib? Jadi dinamakan mandi wajib karena mandi ini adalah mandi yang harus dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena memang ada efek sampingnya kalau teman-teman tidak melakukan mandi wajib setelah melakukan hubungan atau setelah keluar cairan di tempat yang teman-teman tahu sendiri. Jadi dinamakan mandi wajib karena memang mandinya harus dilakukan. Beda dengan mandi pada umumnya. Mandi pada umumnya itu tidak diwajibkan teman-teman, tapi ada sunnahnya bahwa sebisa mungkin dalam 7 hari atau seminggu itu harus ada mandinya walaupun sekali. Misalnya teman-teman di kondisi kekurangan air di padang pasir dan lain sebagainya. Di satu sisi ada juga sunnah yang menyebutkan seorang muslim wajib mandi dalam sekali sebulan. Itu kalau teman-teman memang betul-betul terbatas air yang dimiliki. Tapi di mandi wajib ini dikatakan mandi wajib karena dia punya batas tertentu. Jadi teman-teman tidak bisa misalnya melakukan hubungan di malam hari kemudian mandi wajibnya besok sore, karena ini terkait soal kewajiban kita yang harus sholat tepat waktu dan tidak boleh melebihi waktu. Sedangkan pada saat sholat kita sudah harus bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Sedangkan orang yang dalam kondisi junub itu dihitung dalam kondisi berhadas besar. Itulah sebabnya kenapa dikatakan mandi wajib, karena waktunya terbatas dan harus dilakukan. Ustadz Adi Hidayat juga pernah menjelaskan dari sisi bahasanya. Jadi mandi junub, janabah, junub artinya bahwa dikatakan mandi junub karena mandi ini harus sempurna, semua bagian tubuh kita harus basah. Itulah sebabnya dalam salah satu rukunnya dari 3 rukun, yaitu niat, meratakan air ke seluruh tubuh. Ini di bagian kedua ini yang kita bahas. Dan yang ketiga adalah bersih dari segala najis. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh jadi hal wajib ketika seorang mandi wajib. Itulah sebabnya dikenakan sebagai mandi wajib. Kenapa dikatakan mandi junub? Karena junub itu artinya sisi bagian. Jadi ketika seorang mandi wajib, semua sisi atau bagian tubuhnya harus basah sempurna. Itulah yang membedakan dia dengan mandi biasa. Kalau teman-teman mungkin mandi biasa, pada saat mandi ada bagian yang tidak dibasahi, maka itu tidak jadi persoalan. Teman-teman misalnya wudhu kemudian sholat, masih sah sholatnya. Tapi kalau ketika teman-teman mandi junub ada bagian yang tidak basah, maka itu tidak bisa sempurna mandi junubnya dan sholatnya tidak akan sah kalau teman-teman melakukan sholat. Sehingga ada satu praktek yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah setelah mandi wajib ada bagian tubuh yang tidak basah, beliau mengambil air yang ada di rambutnya kemudian mengusapkan ke bagian tubuhnya yang belum basah. Sebegitu pentingnya ketika seorang mandi wajib, di mana harus meratakan air ke seluruh tubuh, karena itu adalah suatu kewajiban dan juga sunnahnya. Oke teman-teman, kalau masih ada pertanyaan soal tata cara mandi wajib atau mandi junub, silahkan komentar di bawah. Kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Dan kalau kurang berkenan dan mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.